Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda kembali para pemirsa. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi tentang tanaman pangan alternatif minor, yaitu tanaman porang. Tanaman porang memiliki nama latin Amorphophallus noelleri yang lebih dikenal dengan sebutan iles-iles menurut Nasir et al. 2015. Tanaman ini berasal dari India dan Sri Lanka. Tanaman ini diketahui mengandung berbagai macam nutrisi yang baik sebagai karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, serta serat pangan. Sejak zaman penjajahan Jepang, umbi tanaman porang sudah dimanfaatkan sebagai pasokan makanan dan bahan industri bagi tentara Jepang. Sejumlah negara memanfaatkan umbi tanaman porang sebagai makanan dan bahan industri. Hal tersebut membuat tanaman porang ini berpotensi menjadi komoditas ekspor. Sentra produksi tanaman porang di Indonesia berada di beberapa provinsi, yaitu terdiri dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Banten, Jawa Tengah, kemudian Kalimantan, dan Sumatera. Di Provinsi Jawa Timur, tanaman porang sudah menjadi salah satu jenis hasil hutan bukan kayu atau HHBK unggulan provinsi. Nah, ini gambaran tanaman porang di lapangan, kemudian ini lebih dekat lagi dan umbinya seperti ini. Sumbernya diambil dari Nasir et al. 2015. Syarat tumbuh meliputi iklim. Tanaman porang dapat tumbuh pada lahan kering dengan ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut pada suhu 25-35 derajat Celcius dengan curah hujan 1000 sampai 1500 mm per tahun menurut Nasir et al. 2015. Tanaman porang dapat tumbuh dengan baik dengan intensitas cahaya 50 sampai 60%. Menurut Jensen et al. 2016 dan Kurniawan 2007. Kemudian tentunya tanah yang menunjang pertumbuhan tanaman porang adalah tanah yang subur, gembur, serta memiliki kandungan organik yang tinggi. Karena tanaman porang diambil umbinya yang berada di dalam tanah. Tanaman porang dapat tumbuh dengan baik pada tanah netral berkisar antara 6 sampai 7 menurut Siswanto 2016. Kemudian naungan. Tanaman porang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang tidak banyak memerlukan cahaya matahari, sehingga tanaman porang dapat tumbuh di bawah naungan tegakan. Tanaman porang dapat hidup pada berbagai jenis tegakan seperti jati, mahoni, sono keling, sengon, atau tanaman karet menurut Afifah et al. 2014. Kemudian persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dari pembersihan lahan yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bahan kimia, biasanya herbisida untuk membersihkan rumput-rumputan. Melakukan pembersihan lahan yang bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa tanaman, rumput-rumputan atau gulma yang mungkin tumbuh di permukaan tanah sehingga lahan siap untuk ditanami. Kemudian membuat lubang tanam, tempat ruang tumbuh bibit. Persiapan benih atau bibit.
Perbanyakan tanaman porang dapat dilakukan melalui dua cara atau dua metode, yaitu secara vegetatif dengan menggunakan umbi batang atau umbi katak atau daun, disebut bulbil, ataupun secara generatif melalui biji. Umbi batang yang digunakan sebagai bibit harus berasal dari tanaman yang sehat dan berumur kurang lebih 1 tahun. Satu umbi hanya menghasilkan 1 bibit untuk ditanam. Bulbil merupakan umbi daun atau umbi katak yang letaknya berada di antara percabangan tulang-tulang daun. Bulbil yang baik untuk digunakan sebagai bibit yaitu bulbil yang berukuran besar atau sedang. Selain itu, perbanyakan tanaman porang ini dapat melalui biji. Biji tanaman porang termasuk poliembrio. Dalam satu biji terdapat beberapa embrio, sehingga untuk dapat perbanyakan benih ini bisa dilakukan dengan membelah biji tersebut. Kemudian penanaman benih yang digunakan berupa umbi batang dengan bobot kurang dari 200 gram, maka kedalaman tanam sekitar 10 cm. Bibit yang digunakan berupa umbi batang dengan bobot umbi lebih berat, maka kedalaman tanahnya menjadi 15 cm. Bibit yang digunakan berupa umbi daun atau bulbil, maka kedalaman tanam kurang lebih 5 cm. Menurut Sumarboto 2012 dan Ibrahim 2019. Jarak tanam ditentukan berdasarkan umur panen yang dikehendaki. Bila umbi porang ingin dipanen pada 8 bulan setelah tanam, maka jarak tanam berukuran 30 kali 30 cm. Bila umbi porang ingin dipanen pada 2 tahun setelah tanam, maka sebaiknya menggunakan jarak tanam 45 kali 45 cm. Bila umbi porang ingin dipanen pada 3 tahun setelah tanam, maka sebaiknya dilakukan jarak tanam 60 kali 60 cm. Jadi penanaman itu dilakukan dengan bibit yang sehat, satu persatu dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan letak bakal tunas menghadap ke atas. Jadi letak bakal tunas menghadap ke atas. Tiap lubang tanam diisi 1 bibit porang dengan jarak tanam yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pemupukan, pemberian pupuk urea ini 2 periode pertumbuhan dapat memicu pertumbuhan tanaman dengan baik. Selain itu, penambahan kapur dan kalium akan meningkatkan hasil umbi tanaman porang menurut Ibrahim 2019. Jadi selain pupuk dasar, juga porang ini membutuhkan penambahan kapur atau kalsium, juga kalium. Pemupukan pada tanaman porang dilakukan sebanyak 3 kali selama fase vegetatifnya. Kemudian pemeliharaan tentunya perlu di siang karena di awal pertumbuhan tanaman porang ini masih lemah dan tidak dapat bersaing dengan gulma yang biasanya tumbuh lebih cepat. Penyiangan dapat dilakukan mulai pada umur 30, 60, dan 90 hari setelah tanam menurut Hidayat dan Purwadi 2021. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Pada kondisi tanaman sehat tidak perlu dibutuhkan penyemprotan pestisida. Hal ini hanya dilakukan bila tanaman terserang hebat. Sebaiknya menggunakan dosis yang tepat. Kemudian pengairan, tanah yang digunakan sebagai media tumbuh tanaman porang perlu memiliki kelembaban yang cukup, terutama pada masa awal pertumbuhan, karena ini dibutuhkan kecukupan air.
Pengairan secara teratur dapat menghasilkan daun yang besar dan daya hidup yang lebih kuat, lebih besar dibandingkan dengan kondisi pengairan yang terbatas. Menurut penelitian Santosa 2004. Kemudian panen. Waktu pemanenan tanaman porang yaitu setelah tanaman mengalami masa pertumbuhan vegetatif 3 kali dan masa istirahat atau dorman 2 kali. Ini menurut Sumarboto 2004. Oleh karena itu, kegiatan pemanenan dalam budidaya tanaman porang ini dilakukan setelah berumur 3 tahun. Penanaman biasanya dilakukan pada bulan April sampai Juli ketika tanaman mengalami masa dorman. Ini menurut Ibrahim 2019. Cara panen dilakukan dengan menggali tanah yang ada di sekitar tanaman hingga umbi nampak dan diambil dengan perlahan. Kemudian penyimpanan. Setelah dipanen, umbi porang ini perlu dibersihkan dan disimpan dalam ruangan dengan ventilasi yang cukup dengan suhu 10 derajat Celcius. Menurut Nasir et al. 2015. Ruangan yang bersuhu panas membuat umbi cepat mengering dan turun kualitasnya. Jadi yang dapat disimpulkan antara lain bahwa tanaman porang ini merupakan salah satu tanaman berjenis umbi-umbian yang mengandung sejumlah nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Saat ini tanaman porang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Teknik budidaya tanaman porang sudah dilakukan petani dengan benar, mulai dari persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pengairan, pemeliharaan, pemanenan, dan penyimpanan. Itu semua sudah dilakukan sesuai cara yang benar. Walaupun demikian, masih diperlukan monitoring atau pengawasan yang intensif guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasilnya. Ini daftar pustaka yang digunakan. Ya, sudah cukup banyak pustaka yang dipublikasikan sehingga kita bisa dengan mudah mencari informasi lebih lanjut tentang tanaman ini dan bisa ditelusuri teknik budidaya yang lebih terperinci lagi. Ya, itulah uraian dari slide ini. Mudah-mudahan menambah informasi bagi kita di bidang pertanian, terutama khususnya di bidang pangan, untuk minimalisir impor tanaman pangan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.